Nah, di sini ada dua topik pembahasan. Yang pertama yaitu memahami Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang penegakan kedaulatan negara. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kewarganegaraan ganda, identitas, dan kesetiaan kebangsaan dalam Society 5.0. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu memahami Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang penegakan kedaulatan negara. Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Urgensi Hari Besar Nasional pada peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 atau 6 jam di Jogja, dan ditetapkan sebagai Hari Besar Nasional dengan tema Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Mengapa peristiwa itu sejarah? Peristiwa itu sejarah dikarenakan peristiwa itu harus terus diingat dan dimaknai ulang oleh setiap generasi. Sehingga peristiwa yang terjadi itu tidak begitu terkubur, melainkan membangkitkan inspirasi untuk meneruskan kemerdekaan sesuai perkembangan dan kebutuhan zamannya. Adapun tiga tujuan pengusulan 1 Maret 1949 sebagai Hari Besar Nasional. Tujuan yang pertama yaitu menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengingatkan kembali tentang pentingnya seluruh komponen bangsa untuk bersatu kembali kepada cita-cita awal revolusi kemerdekaan Indonesia yang merdeka. Dan tujuan yang ketiga yaitu meneguhkan semangat nasionalisme dan kebangsaan. Dampak yang membuat mengapa menjadi 1 Maret 1949. Yang pertama, yaitu membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI dan rakyat masih ada. Yang kedua, yaitu menunjukkan kesatuan seluruh komponen masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan yang ketiga, PBB mendesak Belanda untuk kembali ke meja perundingan. Dan yang keempat, rentetan peristiwa yang diakibatkan oleh peristiwa ini yaitu pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia oleh Belanda. Penting untuk memahami rangkaian peristiwa dari Hari Penegakan Kedaulatan Negara, yaitu rangkaian peristiwa 17 Agustus sampai 27 Desember 1949. 1 Maret menjadi ikon rangkaian tersebut. Tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan negara. Yang pertama, gerakan separatisme dari dalam maupun dari luar. Yang kedua, gerakan dari dalam mengganti ideologi negara untuk digantikan dengan ideologi asing. Dan yang ketiga, cara-cara penanganan pelanggaran HAM di Indonesia. Dan yang keempat, gempuran gelombang budaya asing yang masuk ke Indonesia. Arti Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang pertama yaitu peringatan peristiwa kesejarahan dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensi kedaulatan yang telah dimiliki RI di tengah krisis politik dan keamanan. Dan yang kedua, adanya keterlibatan seluruh komponen yaitu TNI, rakyat, keraton, para pejuang dengan semangat patriotisme dan nasionalisme. Dan yang ketiga, berdampak pada skala nasional sampai internasional. Upaya menegakkan kedaulatan negara bukanlah upaya individual tetapi sebuah upaya yang dilaksanakan secara kolektif oleh seluruh komponen bangsa. Esensi Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Yang pertama, ada makna kedaulatan, yaitu adanya segala upaya dan daya oleh tokoh-tokoh bangsa di dalam berbagai peristiwa.
Ini adalah ada list tokoh-tokoh serangan umum pada 1 Maret 1949. Yang pertama ada Mr. Sudarisman, yang kedua Jenderal Sudirman, yang ketiga Letu Masudi, yang keempat Kolonel Bambang Sugeng, yang kelima Kolonel Gatot Subroto, yang keenam Kolonel TB Simatupang, yang ketujuh Mayor Sarjono, yang ke-8 pasukan Mayor Sukasno, yang ke-9 pasukan Mayor Sujono, dan yang terakhir yang ke-10 Letnan Kolonel Soeharto. Maret tahun 1949 itu hanyalah sebuah momentum. Hari penegakan kedaulatan negara didasarkan pada serangkaian peristiwa. Berikut serangkaian peristiwa. Yang pertama, kedatangan sekutu pada tanggal 4 September tahun 1945. Yang kedua, ibu kota pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Yang ketiga, perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Yang keempat, agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Dan yang terakhir, perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Urutan peristiwa serangan umum 1 Maret tahun 1949. Yang pertama, persiapan. Pada siang hari setelah jam malam berakhir pada pukul 6, sandi janur kuning di pundak kiri atau mengucapkan Mataram dijawab menang sambil mengepalkan tangan. Pada malam hari sebelumnya dengan posisi cara mengantung di rumah penduduk, senjata terdiri dari pistol lantak, pistol Mauser, pistol mitrailleur atau PM Lanchester, senapan lantak, senapan mesin ringan, mortir, granat gombyok, senapan Lee Enfield, karaben Ariska, Bernasen, Simonov, Ted Smith, Springfield, senjata tajam, dan bambu runcing. Lalu komunikasi terdiri dari kurir, di mana bertukar informasi di warung puas, pasar Beringharjo, dan lain-lain. Kemudian info kurir secara beranting dari pos 1 ke pos lainnya dengan jarak rata-rata 4 km. Dapur umum terdapat di Kampung Ngadiwinatan, Purwodiningrat, Pajeksan, Sosowijayan, dan Kemetiran Kidul. Yang kedua, ada penugasan pasukan. Letu Masudi menunjukkan sebagai penunjuk jalan, memberikan informasi, menyediakan perbekalan, dan dapur umum. Mayor Sarjono bertugas sebagai menyerang posisi Belanda dari arah selatan. Letnan Kolonel Suhut mengikat pasukan di Godean dan membantu SWK lain. Mayor HN Sumal menyerang posisi Belanda dari arah barat. Mayor Sukasno menyerang posisi Belanda dari arah utara. Mayor Sujono menyerang posisi Belanda dari arah timur. Letnan Kolonel Sudarto mengikat pasukan Belanda di Kulon Progo. Yang ketiga ada pelaksanaan. Insiden Peleton Komarudin menyerang 28 Februari pada pukul 6 pagi dan di Giwangan pukul 6 sore. SWK 102 dari Bantul ke Yogyakarta melalui Gading, kemudian masuk ke gorong-gorong keraton, yaitu alun-alun selatan dan bersiap di Pagelaran. Kompi Sumarno SWK 02 bersiap di Bangsal Keban. SWK 103A dari Godean melewati Kaliwinongo dan memposisikan di Ngampilan dan Notoyudan. SWK 104 dari Kalasan ke sebelah utara Yogyakarta, pasukan A di Demangan, pasukan B di Lempuyangan, lalu Jembatan Kewek, pasukan C Rejo Dani, Blunya, Pasiraman, dan memposisikan di Jetis.
SWK 05 dari Sri Martani ke Pangkalan Udara Maguwo, sedangkan pasukan lainnya memposisikan di timur kota Yogyakarta. Mayor Sujono berperang di jalur Jalan Wirobrajan, Ngabean Segodiningrat, dan Saidan. Kemudian Pagelaran dan Keben berhasil dikuasai. Kompi Widodo bergerak dari Mangkuyudan ke Posko Sentul, lalu ke Pakualaman, dan akhirnya menggempur pabrik Watson dan Kota Baru. Lalu penyerbuan terhadap pabrik Watson bersama dengan penyerangan dari Kompi Rakido yang bergerak dari timur, dan akhirnya pabrik Watson berhasil dikuasai dan merampas 5 ton amunisi. Next one. Lalu Kompi Ali Afandi dari Dr. Wonokromo menyerang bala di Kota Gede, namun gagal menguasai Kota Gede tetapi berhasil mengikat Belanda agar tidak membantu pasukan lainnya. Kompi Sumarmo dari Kelapeak menuju ke kantor pos dan benteng Frederburg. Kompi Sudarmo menyerang Belanda di Bantulan, Barongan, dan Gesikan, dan menyerang pabrik Anim di Wirobrajan. Kompi Darsono menyerang alun-alun utara dan berhasil menguasainya. Dan pada sektor barat, Mayor H.N. Sumul berperang di jalur jalan sepanjang Malioboro dengan sasaran utama itu pos-pos Belanda, Hotel Tugu, Hotel Merdeka, dan Benteng Frederburg. Kompi Polisi Ajatimin menyerang Belanda di Lempuyangan. Kompi Polisi Subroto menyerang Belanda di Patuk dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda masuk ke Benteng Frederburg. Batalion 151 Harjo Sudiojo menyerang Belanda di Hotel Tugu dan terjadi pertempuran yang sangat sengit. Mayor Sueksano berperang di jalur Jalan KA Stasiun Lempuyang dan Bengkel Pengok. Kedua, pasukan A ada Peleton Kadet Seojanadi mengikat pasukan Belanda di Maguwo, Peleton Nawawi menyerang MBT di Sagan. Kemudian pasukan A yang lainnya menyerang Gondokusuman dan berhasil menguasai Klitren. Mayor Sueksono berperang di jalur KA Stasiun Lempuyang dan Bengkel Pengok. Pasukan B di bawah Mayor Sekri Soenarto ini menyerang Belanda di Hotel Tugu dan Merdeka. Akibat pertahanan yang kuat, pasukan B bertahan di Lempuyang. Kedua, pasukan C itu menyerang Belanda di Pingit, Jetis, dan Kondolayu. Kemudian Kompi Mortono berhasil mengikat Belanda di Menderi dan Tempel. Lalu Peleton Aeletu Soedarsono mengikat pasukan Belanda di Beran. Sektor Timur, Mayor Suejono berperang di jalur Malioboro ke timur, kemudian tugas utamanya mencegah bala bantuan Belanda masuk ke kota Yogyakarta. Lalu sasaran utama di Lap Udara Maguwo, Tanjung Tirto, Kalasan, dan Prambanan, dan berhasil memukul pasukan Belanda di Maguwo sehingga lari ke Wonocatur. SWK 102, ia meninggalkan Yogyakarta melalui Sithinggil menuju Krapak, lalu ke Beji. Kemudian SWK 103A
meninggalkan Jogja melalui Ngampilan, masuk gorong-gorong yang tembus Kali Wonongo dan akhirnya sampai ke Goden. SWK 104 meninggalkan Yogyakarta menuju Rejodani. SWK 105 meninggalkan Yogyakarta menuju Srimatini. Kemudian, berita serangan umum disebarkan melalui pemancar radio di Playin GK oleh Kapten Budi Harjo ke markas PDRI, lalu dipancarkan ke Takenan, Aceh dan dikirimkan ke Radio Burma. Lalu diterima All India Radio News Delhi dan disebarkan ke seluruh dunia. Dua, kewarganegaraan ganda, identitas dan kesetiaan kebangsaan dalam CCC 5.0. Penerapan kewarganegaraan ganda atau terbatas dan problematikanya. Subjek anak berkewenangan ganda. Ada 4. Pertama, pasal 4 huruf C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA. Yang kedua, pasal 4 huruf D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNA dan ibu WNI. Pasal keempat huruf H. Anak yang di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Yang terakhir, pasal 4 huruf I. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan bersangkutan. Klasifikasi kewarganegaraan ganda. Lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan. Kedua, lahir setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan setelah 1 Agustus 2006. Permasalahan anak berkewarganegaraan ganda. Anak yang tidak mendaftar pasal 41. Kedua, anak lebih dari 21 tahun yang tidak melakukan pilihan kewarganegaraan. 3. Anak lahir dari kedua orang tua WNI di negara domisili. 4. Ketentuan negara asing yang tidak mengakui dan memberikan fasilitas jika masih memegang paspor Indonesia. Terakhir, tidak bisa mewakili negara Indonesia di beberapa forum internasional. Strategi dan upaya yang dilakukan. Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi kewarganegaraan atau SAK. 2. Penyusunan RPP nomor 2 tahun 2007 tentang cara permohonan kehilangan dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI. 3. Integrasi data dan aplikasi kewarganegaraan dengan instansi terkait. 4. Penguatan koordinasi. Apa itu duit kewarganegaraan? Duit kewarganegaraan di satu sisi merupakan suatu hal yang menimbulkan pandangan politis, baik dari perspektif teoritis maupun kontemporer, terutama di tengah isu-isu terorisme dan keamanan imigrasi dewasa ini.